Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurjana. Di sini saya sebagai penyimpul pertama. Nah, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu sistem informasi akuntansi. Sistem informasi akuntansi adalah formulir, catatan, laporan yang diolah, disusun, disimpan untuk memberikan suatu informasi guna memudahkan suatu manajemen untuk pengambilan suatu keputusan suatu perusahaan. Di sistem informasi akuntansi ini juga ada beberapa manfaatnya. Yang pertama, memberikan informasi yang tepat dan akurat. Informasi yang dikatakan akurat di sini adalah ia mampu memberikan informasi itu sesuai dengan fakta yang ada, sesuai dengan apa adanya, tidak mengandai-andai, tidak memalsu-malsukan informasi yang ada. Itu maksudnya. Nah, dikatakan informasi di sini yang seperti apa? Informasi adalah data yang telah diproses bagi si penerima yang mempunyai arti dan memiliki nilai nyata sehingga nantinya akan dapat dipakai oleh suatu perusahaan untuk pengambilan suatu keputusan. Nah, dikatakan juga sebagai informasi yang akurat. Itu maksudnya ialah dalam memberikan ataupun membuat suatu informasi itu kita harus teliti, cermat, dan tepat agar suatu aktivitas utama yang kita lakukan itu dapat berjalan secara efektif dan efisien. Nah, jadi nih kita misalkan besok kita bekerja di suatu perusahaan, tampilkanlah yang terbaik. Misalkan dalam membuat suatu informasi, itu kita harus memberikan informasi yang benar-benar nyata, bukan dipalsu-palsukan, karena itu akan menyangkut tentang pekerjaan pribadi kita sendiri maupun pekerjaan aktivitas perusahaan lainnya. Karena informasi yang akurat ini sangat penting diterapkan di suatu perusahaan. Karena apabila kita memberikan informasi yang tidak akurat dan kita tidak teliti dalam mengerjakannya, itu akan sangat berfatal pada diri kita khususnya dan terutama bagi perusahaan yang bersangkutan. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hermalini Putri Pohan dari Prodi Akuntansi. Saya akan menjelaskan bagaimana cara meningkatkan kualitas dan mengurangi biaya produksi. 1. Bagaimana cara mengurangi biaya produksi? Yang pertama, kita harus mendapatkan bahan baku yang kualitasnya baik tetapi dengan harga yang murah. 2. Carilah tenaga kerja yang rendah biayanya, yaitu rekrut tenaga kerja yang sesuai dengan kualitas usaha Anda. Jika tidak perlu, jangan. 3. Carilah sistem take home job atau bisa disebut gaji yang didapat karyawan diterima setelah mendapat pesanan. 4. Temukan sistem produksi yang paling efisien. Cara meningkatkan kualitas barang tersebut yaitu kita harus tahu apa yang dibutuhkan oleh pelanggan kita dan apa yang lagi ngetren di pasaran. Jika kita tidak mengetahui apa yang diinginkan oleh pelanggan kita, maka barang yang kita jual, barang yang kita produksi itu tidak akan diminati oleh pelanggan-pelanggan atau masyarakat di pasaran. 2. Percantiklah kemasan. Dalam kemasan barang itu sangat diperlukan cantiknya kemasan kita. Itu hal yang paling penting dalam pengemasan barang menurut saya. Itu sangat diperlukan karena jika kemasan yang bagus, cantik, pelanggan akan tertarik gitu loh. Sekian yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laila Sari Siregar. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan kami tentang manfaat sistem informasi akuntansi. Saya sebagai pembaca keempat, yaitu tentang meningkatkan efisiensi kinerja bisnis, baik itu pada bidang keuangan dan bidang lainnya. Meningkatkan efisiensi bisnis merupakan hal penting yang menjadi target perusahaan. Hal tersebut
harus terwujud sesuai bidang tanpa terkecuali. Sebesar apapun bisnisnya, apalagi di tengah persaingan bisnis yang terjadi sangat ketat pada saat ini, peningkatan efisiensi dan produktivitas perusahaan menjadi sangat vital bagi perusahaan. Jika sebuah perusahaan memiliki efisiensi yang tinggi, itu mencerminkan kemampuannya dalam menyelesaikan semua tugas dengan tepat waktu, bahkan menjadi sangat singkat dari waktu ke waktu. Perusahaan yang efisiensi yang akan bisa bersaing dengan perusahaan kompetitor, yang berdampak pada meningkatnya kepercayaan dan kepuasan terhadap klien. Selain itu, perusahaan akan mendapat banyak keuntungan secara ekonomi yang dapat dibagikan kepada karyawan sebagai penaikan gaji dan juga bonus. Ada 5 macam cara untuk meningkatkan kinerja bisnis, yaitu 1. Dengan menghindari multitask pada karyawan. Multitask adalah cara untuk mencapai tingkat yang lebih banyak. 2. Menghindari rapat dadakan. Yang dimaksud dengan menghindari rapat dadakan kepada karyawan itu maksudnya jangan melakukan dengan terburu-buru atau dengan informasi yang tiba-tiba, karena karyawan juga membutuhkan persiapan. 3. Membuat program manajemen tugas. Maksudnya yaitu pembuatan program atau software tentang manajemen tugas dapat membantu setiap karyawan mendapat informasi tertentu tentang tugas yang sedang dan yang akan dikerjakan. 4. Melakukan digitalisasi pada bidang tertentu. Maksudnya melakukan digitalisasi pada bidang tertentu adalah cara mudah untuk membuat perusahaan berjalan lebih efisien. Banyaknya hal yang harus diurus secara manual hanya akan membuat kewalahan. Dan yang paling terpenting yaitu nomor 5, menjaga komunikasi secara langsung. Dalam hal ini, menjaga komunikasi secara langsung yaitu dengan benar-benar agar dapat benar-benar menyelesaikan dan menjawab bahwa pertanyaan dijawab dengan jelas dan ringkas. Doronglah karyawan untuk mengobrol secara langsung. Saat membutuhkan sesuatu, janganlah menggunakan email. Karena komunikasi secara langsung juga akan meningkatkan kedekatan dan keakraban terhadap karyawan. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Meriani Dalimunte. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang manfaat sistem informasi yang keempat, yaitu meningkatkan kemampuan dalam mengambil keputusan. Dalam suatu perusahaan perlu sekali diambil suatu keputusan. Agar keputusan tersebut tidak merugikan satu sama lain, kita perlu menganalisis suatu informasi dalam perusahaan kita. Informasi yang kita dapatkan harus jelas, lengkap, dan akurat. Contohnya, perusahaan retail membuat database lengkap yang berisi informasi lengkap tentang transaksi penjualan setiap harinya. Jadi, perusahaan ini selalu menganalisis informasi tentang keuangan yang masuk dalam suatu penjualannya dalam suatu perusahaan, yaitu baik dari penjualan produk maupun pendapatan lainnya. Dengan informasi tersebut, perusahaan dapat menganalisis produk yang banyak dicari oleh konsumen. Yang kedua, pola barang yang harus dibeli dalam jumlah banyak. Yang ketiga, perusahaan dapat menggunakan informasi tersebut untuk memperbaiki tata letak barang agar penjualannya meningkat dari tahun ke tahun, dari bulan ke bulan, maupun dari hari ke hari gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan kami, yaitu berbagi pengetahuan. Berbagi pengetahuan merupakan isu penting yang menentang dalam manajemen pengetahuan, yaitu bagaimana mendorong individu yang ada dalam organisasi untuk melakukan berbagi pengetahuan yang mereka ketahui. Selain itu, berbagi pengetahuan juga berperan untuk meningkatkan inovasi
dan untuk melakukan kembali dan regenerasi pengetahuan. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bila ada kekurangan maupun kesalahan, kami mohon maaf. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.